Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Hania. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi modul 9, yaitu objek permodelan statis menggunakan statis diagram mesin. Pertama, tujuannya adalah setelah menyelesaikan modul ini, kita harus dapat pertama status objek model, yang kedua menjelaskan elemen-elemen penting diagram UML statis mesin. Yaitu di sini ada peta prosesnya, di mana stakeholder proses menghasilkan kode dan membuat creation ini diagram untuk kunci use case skenario dan mengidentifikasi model kompleks objek menggunakan state chart diagram. Memperkenalkan status objek. Status adalah mode atau kondisi sedang. Webster. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan atribut tertentu nilai untuk objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini mempertimbangkan definisi yang kedua, yaitu selanjutnya ada mengidentifikasi elemen pada mesin diagram status. Yang pertama ada pendinginan, kemudian ada idle dan penghangatan. Yang pendinginan di mana ada state node-nya, kemudian melakukan transisi untuk memasukkan penghangatan. Transisi status mewakili perubahan status untuk saat runtime. Itu di mana ada trigger event, query condition, dan action. Yang sebagian ada turn on unit dan kemudian menghasilkan turn off unit. Struktur internal node status. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Yang pertama, event masuk menentukan tindakan saat masuk ke state. Keluar, event menentukan tindakan saat keluar dari state. 3. Apakah event menentukan tindakan yang sedang berlangsung, dan Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Diagram mesin HVAC lengkap. Pertama ada cooling, kedua ada idle dan heating. Membuat diagram mesin status untuk objek kompleks. Yang pertama, menggambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, menggambar keadaan stabil objek. Yang ketiga, menentukan urutan parsial dari kondisi stabil selama waktu terbatas objek. Yang keempat, menentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan transisi tindakan jika ada transisi tersebut. Kemudian yang kelima adalah menentukan tindakan dalam keadaan itu jika tindakannya ditentukan. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu langkah pertama mulai dengan status awal dan akhir. Yang pertama ada turn on dan turn off-nya. Yang kedua, menentukan status objek keadaan, yaitu ada cooling, idle, dan heating. Dan yang ketiga, tentukan pemesanan sebagai kondisinya, yaitu dengan menunjukkan tanda panah di setiap kondisi. Dan langkah keempat, menentukan event, transisi, dan tindakan, yaitu tindakan apa yang dilakukan pada cooling, idle, dan heating, dari yang turn on unit ke menuju turn off unit. Dan langkah kelima yaitu menentukan tindakan dalam suatu state, yaitu dalam cooling itu apa yang harus dilakukan, yaitu memasukkan turn on AC, exit turn off AC. Dan pada heating ada entry atau turn on heater, exit or turn off heater. Setelah event pemicu, yaitu event yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan oleh menggunakan event setelah pemicu. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, menentukan acara transisi sebagai setelah 10 menit. Event ini sering digunakan untuk timeout. Yaitu pertama ada self transisi, yaitu di mana transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi, yaitu di mana ada full, partially filled, dan empty. Dan di mana pada panahnya itu menuju sama, yaitu pada full sendiri, dan pada bagian-bagiannya sendiri ada panahnya sendiri. Yaitu kemudian ada persimpangan. Di UML persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Dengan demikian, mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi state, urutan acara atau event, evaluasi penjaga, dan tindakan. Itu di mana ada gambarnya, kemudian tindakannya yang dipanah
pada panah itu menuju ke apa. Terusnya ada persimpangan, yaitu contoh stack tanpa menggunakan persimpangan dan mengevaluasi contoh stack menggunakan persimpangan. Di sini perbedaannya yaitu pada persimpangannya ada hitam turn off pada tanpa menggunakan persimpangan, yaitu tidak ada turn off atau turn on-nya, tapi pada menggunakan persimpangan itu ada tanda turn off dan turn on-nya itu ditandai dengan bulat hitam. Kemudian ada pilihan. Di UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi penjaga yang dinamis setelah yang sebelumnya tindakan fragmen transisi dieksekusi, yaitu berikut adalah contoh menunjukkan urutan transisi, state, urutan acara, evaluasi penjaga, dan tindakan. Di sini ada contohnya. Kemudian berikut adalah contoh stack menggunakan pilihan dan mengawasi contoh stack menggunakan pilihan. Di sini jika pada menggunakan pilihan terdapat turn on turn off-nya menggunakan lingkaran hitam. Pada stack menggunakan pilihan titiknya diganti menjadi kotak. Yaitu terakhir adalah ringkasan. Objek mungkin memiliki status yang unik. Kemudian diagram mesin status menyediakan mekanisme perilaku untuk objek tersebut, memverifikasi status dan transisi dari suatu objek tersebut. Yaitu selanjutnya adalah pertanyaan kuis. Yang pertama, apa perbedaan stack tanpa menggunakan persimpangan dan stack menggunakan persimpangan? Jawabannya bisa dikirim ke momarhani142@gmail.com. Mungkin sekian saja dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.